itu pemerintah Jawa Barat mengupayakan dari 21, sekian persen itu dipaksakan harus turun ke 14-15%. Tetapi dia nurungnya cuma hampir 3%, angka stunting ini. Nanti kita lihat kepimpinan Deddy Mulyadi. Jadi bukan kerjanya lewat media sosial bagi-bagi uang, Alep, gimana ini? Bukan di situ. Jadi apa yang dikatakan Bang Nasir soal euforia itu betul. Juga dia punya usaha beras itu, dia juga punya usaha peternakan ya, sapi dan juga domba gitu ya. Ada sekitar 300 sapi gitu dan itu sampai sekarang masih dijual untuk kurban gitu dan banyak kemarin kita ya sempat minatnya. Betul. Minatnya. Dan kita juga sempat lihat ya kandangnya ya. Di beberapa ya. Apa di rumahnya dia dan satu lagi ada ayam pelung. Awak wok wok. Iya. Selain itu ada bisnis satu lagi. Apa tuh? Bisnis konten. Wah, betul. Yeah. Makanya disebut gubernur konten. Dan kemarin gue nanya itu, karena dia sebagai gubernur konten, makanya kan dan subscribernya kan banyak juga ya. Iya. Ya, tentunya lebih banyak dia daripada Bocor Alus ya. Jangan gitu dong. Betul, itu kan fakta gitu loh. Lalu gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Dia bilang, ada lah, yang penting buat bagi-bagi. Terus kalau sehari ngantongin berapa untuk bagi-bagi? 30 juta. Wah, AdSense besar tuh berarti ya. Bocor Alus ada segitu gak? Coba kita tanya bos kita ya, Oh, Stefanus iya. Pramono ya. Jangan-jangan dia ngantongnya AdSense kita. Tapi kalau gue lihat konten-kontennya itu di YouTube ya, terutama ya, itu viewersnya banyak. Betul. Gitu. Minimal tuh 500.000. Betul. Dan ada yang kontennya baru beberapa hari tuh 1 juta gitu ya. Berarti dia memang serius membangun konten itu dan punya tim dong harusnya. Punya tim. Kalian melihat ya waktu itu ya? Langsung. Ya, melihat banget itu. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala standby. itu. Betul. Itu kalau kemarin kita ngobrol memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera. Hanya di beberapa pertemuan privat mungkin mereka diminta Deddy untuk tidak mengambil gambar ya. Tapi sisanya ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu, itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama gitu. Kalau bicara YouTube kan sekarang cukup besar ya, dia itu ada sekitar 7 juta. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019, cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Kayak Bocor Alus tuh. Berapa hari tuh Bocor Alus? 24 kali 7 Buset. hari. 24 jam kali 7 Terus gue hari. tanya kan, kalian dapat BPJS gak? Dapat benefit dan lain-lain gak? Dapat lah bang. Ya iyalah, pantesan karena AdSense-nya kan besar Betul. gitu. Dan ini makanya ayo up dong teman-teman, subscribe. Dan timnya itu Wan, itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos ya di 2019 tadi. Sampai sekarang, walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama gitu, dengan gaya editingnya sama gitu. Jumlah kontennya juga dia mengukur ternyata Deddy Mulyadi ini seperti apa kontennya. Jadi kita ketika di mobil itu, Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Jadi kan kalau kita lihat konten-kontennya dia gitu, kalau tidak yang direkam oleh orang lain, dia juga beberapa kali selfie gitu ya, ngambil video gitu. Ngomen-ngomen nggak? Beberapa kali ya. Cuman memang dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macam gitu. Bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Jadi kita sempat melihat kemarin ketika di jalan bersama Deddy Mulyadi ini. Dan aktif juga ya, sangat aktif juga ya. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Yang penting-penting. Yang penting menurut dia gitu. Gue membayangkan ketika ada komen-komen lucu gitu, KDM Dan lu tau gak fun fact-nya nih, Ca? Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Jadi versi orang ininya ya, tim medsosnya. Jadi semuanya dari Jawa Barat. Kenapa? Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Karena? Nggak tahu lah. Karena memang kalau kita ngikutin ya, kami lah ngikutin ya, dari subuh sampai tengah malam, Ca. Ngikutin Kang Deddy itu. Atau disuruh translate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia kali nggak kuat? Juga sih ya. Karena semuanya kan pakai bahasa Sunda ya. Wan, lu mending jadi tim medsosnya KDM deh. Kan kalian Bisa jadi. berdua. Bahkan gue semobil sama ini kan, apa namanya, Walpri lah. Ngomongnya Sunda semua. Dan gue ngerti lah ya. Banyak hal yang diomongin kira-kira gitu. Mulai dari pribadi sampai yang tidak pribadi. Tapi pakai konsultan nggak sih?
Gue udah nanya ke dia, Cagi, Akang punya konsultan medsos gak? Dia bilang nggak ada gitu. Yang ada adalah konsultan Politik. Oh, Nah, oke. gue dengar soal konsultan politik ini. Ah. Acara perda tentang APBD. Kalau sampai terhambat, itu juga akan mengganggu kerja-kerja beliau. Jadi jangan arogan gitu, karena merasa didukung oleh rakyat luar biasa, hampir 90% rakyat Jawa Barat mendukung, terus dia mengabaikan yang sifatnya DPR itu sebagai pengawas, legislasi, dan budgeting. Gak juga bisa begitu, walaupun mungkin dia punya landasan peraturan hukum yang membolehkan beliau melakukan itu. Nggak kondusif. Timbulnya akan timbul friksi, sehingga DPRD akan melihat, akan menunggu ini kesalahannya kapan, jatuhnya di mana, akan jadi serangan. Kan jadi nggak efisien gitu, nggak kondusif pemerintah daerah kalau saling bermusuhan begitu. Iya toh? Jadi cukuplah, ini semua ini sebetulnya hanya karena euforia aja. Jangan, kita harus memberikan apresiasi. Iya, saya juga sangat suka dengan viti-viti dia terhadap orang-orang miskin di bawah, pembantu, boleh. Tapi ingat, ada hal-hal yang harus dikonsultasikan karena di situ ada uang APBN, bukan uang pribadi beliau. Contoh yang paling ringan, anggaran untuk anggaran sekolah anak-anak di barak itu masih dipertanyakan. Terus dia pernah nyeletuk di puncak. Ya sudah, kalau pengusahanya rugi, saya bongkar bangunan di puncak ini, ganti aja 40M. Apa? Emang duit siapa? Nggak bisa seorang penguasa itu seenaknya menganggarkan dana tanpa harus persetujuan DPRD. Walaupun dia bisa mengalihkan sebagian dana, tapi harus konsultasi. Itu yang mereka tidak senangin gitu. Walaupun mungkin alasan utamanya ya karena dipangkasnya dana-dana yang biasanya dinikmatin oleh anggota para DPRD selama ini. Bisa jadi ke arah situ. Jadi tetap aja dia harus berkonsultasi. Saya kira demikian Bang Kemal. Oke. Terima kasih. Kang Miftah silakan. Sebentar Bang Bimbo, biar bergantian gitu suaranya, narasinya. Silakan Kang Miftah. Ya, Kang Miftah, halo. Oke, ya silakan. Oke, baik, Bang. Sebentar Kang Bimbo, Kang Miftah dulu. Gantian Bang Bimbo. Jangan suaranya itu gantian. Nanti habis ini Bang. Dulu Kak, Pak Kemas nyimak dulu. Oke, Lagi silakan makan Bang dulu sebentar. Bagus yang belum bernarasi dulu kita bagi. Ya, Bang Bagus silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menanggapi kritikan Bang Nasir nih agak seru juga nih. Ya, Buat silakan. saya sebagai pecinta warga Jawa Barat ya, khususnya saya pribadi, sebenarnya kami warga Jawa Barat tidak hanya euforia sebenarnya. Bukan euforia karena kita senang, tapi kita bangga. Bangganya apa? Jadi selama puluhan tahun kami orang Jawa Barat, apalagi saya orang pelosok nih, baru kali ini ngerasain yang namanya kecintaan pemimpin kepada rakyatnya. Satu itu. Kedua, menanggapi Bang Nasir ini tentang Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Menurut saya nih orang kampung ya, yang menanggapi yang namanya mufakat musyawarah itu adalah kerukunan. Di mana kerukunan itu suara dari semua suara rakyat Jawa Barat khususnya ya. Dalam arti begini, musyawarah itu diadakan bukan untuk politik sebenarnya. Dalam Pancasila setahu saya, itu musyawarah hanya untuk mengambil keputusan di waktu itu. Nah, dalam undang-undang kan diatur semua yang ada di dalam undang-undang dan Pancasila itu untuk rakyat. Nah, sekarang salahnya di mana seorang pemimpin melakukan tindakan untuk rakyatnya disalahkan dengan aturan Pancasila, sedangkan Pancasila diadakan untuk rakyat. Keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, semua di situ ada. Sekarang sama gubernur saya Jawa Barat khususnya, dia melakukan sila-sila Pancasila seutuhnya buat rakyat, bukan buat orang-orang politik. Nah, kami memilih DPR itu bukan karena kami memilih berdosa, karena tadinya kami memilih DPR itu mewakili suara rakyat, yang dimana kita percaya bahwa suara rakyat akan diwakili oleh DPR untuk rakyat. Ternyata tidak, mereka mewakili suara partainya, bukan suara rakyatnya.
Sedangkan sekarang ada pemimpin yang benar-benar menyayangi rakyatnya, kok sekarang dibilangnya dia menabrak aturan. Aturan yang mana? Sedangkan pemimpin dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Uang rakyat dibalikan sama rakyat. Kenapa salah? Kan di sini ada lembaga, ada KPK, ada LPSK, ada lembaga-lembaga pengawas keuangan. Kenapa tidak digunakan kalau memang itu melanggar konstitusi? Seharusnya begitu. Kan tidak boleh berpikir atau berbicara sekarang seakan-akan Deddy Mulyadi ini melanggar aturan, memakai uang untuk kepentingan ini. Padahal Deddy Mulyadi kepentingannya untuk rakyat, uang dipakai rakyat dari rakyat. Apa salahnya? Sekarang DPR kepanasan jenggot. Jelas kepanasan jenggot karena saya tahu betul setoran partai itu tidak murah. Mereka gajinya berapa? Menjadi anggota DPR, setor ke partai berapa? Pasti kebakaran jenggot sekarang. Nah, sekarang saya tanggapi lagi Bang Nasir tentang pendanaan penutupan lahan di Bogor. Sekian 40 miliar. Uang dari mana? Deddy Mulyadi tidak bodoh. Dia memangkas anggaran untuk menutup yang tempat wisata di Bogor. Itu manfaatnya untuk masyarakat sendiri. Daripada menghabiskan nyawa puluhan ribu orang ke depannya, lebih baik ditutup sekarang mengeluarkan uang 40 miliar. Apa artinya uang dibandingkan dengan nyawa orang? Kan kita harusnya bersyukur ada pemimpin yang berani bertindak. Tidak hanya omong-omong saja. Selama ini pemimpin kita puluhan tahun ke belakang yang kita rasa, bagi saya warga Jawa Barat, cuman omdo doang. Begitu mau pemilu datang, begitu mau ini cuman pencitraan kebanyakan. Nah, Deddy Mulyadi ini merasakan sekarang gorong-gorong di kampung saya yang namanya pelosok itu gorong-gorong bersih semua. Karena orang sadar pemimpinnya memimpin dengan baik. Kita bersihkan semua gorong-gorong. Itu kan dampak yang baik buat masyarakat. Kita tidak hanya berbicara tentang regulasi DPR, kita juga harus berbicara tentang masyarakat yang di bawah. Sekarang ekonomi pertumbuhannya Jawa Barat meningkat. Kita rasakan sendiri. Di Jawa Barat sekarang jalan bagus, ekonomi meningkat. Dari kampung udah bisa nyampe ke kota bawa sayuran. Nah, sedangkan orang kota tidak tahu bagaimana susah payahnya kita orang kampung membawa barang lahan kita yang hasil bumi kita dari kampung. Sekarang hasilnya dari kampung sudah bisa tembus langsung ke kota. Itu Bang Nasir. Jadi kita jangan terlalu berbicara tentang wah ini aturan, undang-undang, Pancasila segala macam. Sekarang masyarakat Jawa Barat khususnya merasakan betul apa itu Pancasila. Kita sekarang ke pelosok itu merasakan betul kasih sayang seorang gubernur, seorang pemimpin kita. Kita bukan euforia, tapi kita bangga. Baru 3 bulan gubernur kita memimpin, tapi kita sudah bangga merasakan apa yang menjadi kepemimpinannya. Jadi kita tidak bicara tentang kota. Kalau kota tidak usah dibicarakan. Mereka mau daging ayam tinggal pergi. Mereka mau makanan tinggal pergi. Tapi kita orang pelosok nih, orang gunung, orang kampung. Yang dimana dulu tidak ada lampu. Sekarang banyak lampu gratis masuk kampung. Dimana jalan dulu gak ada jalan bagus. Sekarang sama KDM, RT RW-nya sudah bergerak. Jalan jadi bagus. Itu kan salah satu contoh pemimpin. Itu yang kita rasakan. Jadi kita bicara tentang apa yang real kita bicarakan sekarang yang dirasakan. Bukan bicara tentang aturan. Kalau ngomongin Pancasila nggak akan selesainya. Selama ini kemana pemimpin kita? Udah puluhan tahun bicara Pancasila. Tapi mana keadilan sosialnya? Nyampe kan tidak? Itu yang kita rasakan Pak Nasir. Terima kasih. Segitu pendapat saya. Oke, silakan Bung Bimbo. Ini ya, Bung Bimbo ini yang suka bicara Pancasila. Silakan Bung Bimbo. Silakan Bung Bimbo. Saya rasa lucu. Peningkatan ekonomi naik. Wih, kosong, kau dengar ini. 2023 peningkatan ekonomi Jawa Barat itu 5%. Terus lepas tangan Gubernur Ridwan Kamil itu turun jadi 4,95%. Kemudian dia naik lagi di 0,3. 0,3 itu belum kembali lagi ke angka semula 5%. Begitu. Jadi 2023 itu tinggi. 2024 itu turun, 2025 ini triwulan itu baru 0,3 atau 0,3 kan tidak? Ya kan baru 3 bulan Bang Bimbo mimpin. Ya makanya kan baru 0 berarti dia belum kembali ke posisi semula di 2023 itu 5%. Terus kemudian saya setuju dengan konsolidasi apa yang dilakukan KDM. Nanti kita belum bisa perbandingkan sekarang Bang.
kalau dengan apa yang tadi dibilang oleh Bang Nasir soal euforia, betul. Bang Kadem ini dia punya sepak terjang lewat media sosial, itu menarik perhatian publik. Saya setuju. Tidak apa-apa pejabat politik. Jadi bukan DPR yang memilih dia, rakyat yang memilih dia. Itu salah satu konsolidasi politik untuk mendapat tanggapan dari masyarakat luas. Ya masyarakat luas ya, saya di luar Pulau Jawa. Bang Bimbo mau merasakan nggak narasi yang dibangun oleh Deddy Mulyadi itu mampu menggerakkan masyarakat Jawa Barat? Itu bukannya keberhasilan, Bang Bimbo? Ya, kemarin malam kan saya bilang. Jadi Bang Bang Kemas. Jadi betul ada konsolidasi terpadu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Makanya tadi yang dibilang itu pembersihan gorong-gorong dan lain-lain. Terus semua kegiatan RT RW itu menyatu membangun, itu konsolidasi terpadu. Peningkatan ekonomi 0,3 belum kembali, teman-teman. Ya, kau ingat saya kasih toko nih supaya kau bilang, supaya kau tahu belum kembali ke 2023. Ridwan kami 5%. Kembali turun ke PJ. PJ tidak sempat menaikkan angka ekonomi Jawa Barat itu. Terus masuk dalam triwulan kepimpinan Pak Kang Deddy ini naik 0,3. Jadi belum kembali. Belum kembali, tahunya belum kembali, baru 0,5. Nanti kita lihat di angka 3 bulan ke depan lagi, atau setelah pemakaian anggaran reguler tahap pertama yang disetujui anggaran 2025 ini. Angka stunting di 2023 untuk daerah Jawa Barat